Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 8A ingin menjelaskan materi tentang penyelenggaraan jenazah, mapel akubah agama, Al-Quran, dan bahasa Arab. Selanjutnya terdapat daftar isi yang memuat bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Selanjutnya terdapat ayat Al-Quran mengenai kematian yang memiliki arti di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat ke-78. Nah, ayat ini memiliki makna yang berarti Allah dan malaikat penjemput nyawa senantiasa mengawasi manusia, dan malaikat akan siap menjemput hamba Allah yang sudah dikehendaki untuk diambil nyawanya dimanapun hamba tersebut berada, meskipun berada di suatu tempat yang kokoh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Malaikat akan tetap mampu menggapai dan menghampirinya. Karena di sini kematian sebagai takdir, jadi kita tidak bisa mengelak sedikit pun. Selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Persiapan terlebih dahulu yaitu menyediakan air yang suci dan menyucikan. Kedua, usahakan berada di tempat yang tertutup. Tiga, usahakan yang memandikan adalah keluarga. Lalu, tata cara memandikan jenazah. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membalut jenazah dengan kain tebal untuk menutup aurat. Tiga, melepaskan perhiasan dan gigi palsunya bila memungkinkan. Keempat, membersihkan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. 5. Memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudunya. 6. Memandikan dengan sangat hati-hati. 7. Pada bagian akhir siraman, hendaklah dicampurkan dengan wangi-wangian. 8. Mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Pelaksanaan mengkafani jenazah. 1. Kain untuk mengkafani secukupnya. Kedua, kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar, untuk wanita 5 lembar. 3. Menyediakan kapas secukupnya dan kapur barus atau pewangi secukupnya. Tata cara mengkafani. Jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan. Kedua, lepaskan kain selubung dalam keadaan aurat tertutup. 3. Tutup lubang-lubang yang mengeluarkan cairan dengan kapas. 5. Bagi jenazah laki-laki, tutup dengan 3 lapis kain. 5. Bagi jenazah wanita, tutup dengan 5 kain. Selanjutnya adalah materi tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir kedua takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca sholawat sebagaimana dalam sholawat dalam sholat. Lalu takbir ketiga takbiratul ihram dan dilanjutkan membaca doa, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir keempat sambil mengangkat tangan dan dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Lalu selanjutnya mengucapkan salam dan menghadap ke kanan lalu ke kiri. Simak video berikut ini. Usolli 'alal mayyitil ghaibi arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya adalah tata cara menguburkan jenazah. A. Persiapan. Pertama, liang kubur hendaknya dibuat yang dalam. 2. Sebaiknya dikuburkan khusus untuk kaum muslim. 3. Dilarang menguburkan jenazah di 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit hingga naik, ketika matahari di tengah, lalu ketika matahari hampir terbenam hingga benar-benar tenggelam, sekitar maghrib gitu. Lalu bagian B, membawa jenazah. Pertama, jenazah dibawa ke kuburan dengan diiringi oleh sanak kerabat. 2. Dalam mengantarnya tidak boleh ada suara. 3. Orang yang melihat iringan jenazah hendaklah menghormati dengan berdiri tegak. Bagi yang sedang berkendara hendaklah berhenti. 4. Para penggiring jenazah jangan duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak pembawanya. 5. Penggiring jenazah bila memasuki kuburan hendaklah mengucapkan salam dan melepaskan alas kaki. 6. Dilarang duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Berikutnya adalah bagian C, menguburkan jenazah. Pertama, 2 atau 3 dari keluarga terdekat masuk ke dalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah. 2. Jenazah dimasukkan dari arah kubur dengan mendahulukan kepala. 3. Miringkan jenazah ke sisi kanan, ke arah kiblat. Keempat, setelah dikuburkan, hendaklah berdoa untuk jenazah. Bagian D adalah bacaan. Bacaan-bacaan. Yang pertama adalah bacaan salam ketika ke kuburan. Assalamualaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum la hikuna nas'alallaha lana walakum mul afiyah. Kedua adalah bacaan ketika menyimpan jenazah ke kuburan. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah. Selanjutnya adalah cara penyelenggaraan jenazah yang terkena corona. A. Bagian A adalah cara memandikan jenazah yang terpapar corona. Pertama, memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. 2. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. 3. Jika tidak ada petugas berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. 4. Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membersihkannya sebelum memandikan. 5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mencucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. 6. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka menyucikan jenazah dapat berupa tayamum sesuai ketentuan syariah. 7. Jika berdasarkan pendapat ahli, memandikan atau menayamumkan jenazah tidak dapat dilakukannya karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan darurat syariah. Selanjutnya adalah bagian B, cara mengkafani jenazah yang terpapar corona. Pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. 2. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. 3. Setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan cara dimiringkan ke kanan. Dengan demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. 4. Jika setelah proses pengafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Bagian B, dalam protokol mengurus jenazah pasien corona, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama terdapat keterangan tambahan terkait proses mengafani jenazah. Pertama, jenazah pasien corona dapat ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. 2. Jenazah yang sudah dibungkus tidak diperkenankan dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dilakukan petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Petugas medis mesti sering mencuci tangan serta mandi dengan sabun khusus setelah menangani pasien jenazah.
Selanjutnya adalah cara mensolatkan jenazah yang terpapar corona. Pertama, disunahkan menyelenggarakan sholat setelah jenazah dikafani. 2. Sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan corona. 3. Sholat jenazah dilakukan oleh minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau disebut juga sholat ghaib. Pihak melakukan sholat jenazah wajib menjaga diri dari penularan corona. D. Bagian menguburkan jenazah yang terpapar corona. Cara menguburkannya adalah proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.